Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya Suciati. Di video kali ini kita akan belajar cara menghubungkan antar flan, teman-teman. Yang pertama kita akan membahas interflan routing. Apa itu interflan routing? Jadi interflan routing itu menghubungkan antar flan 10 atau flan 20 atau menghubungkan antar network yang berbeda agar bisa berkomunikasi ya teman-teman. Di video sebelumnya kita sudah belajar bahwa flan 10 dengan IP 10.0 dan VLAN 20 dengan IP 20.0 tidak dapat berkomunikasi ya teman-teman. Agar bisa berkomunikasi, teman-teman bisa menggunakan yang namanya router. Nah, baik, kita langsung saja masukkan routernya ya teman-teman. Di sini kita akan menggunakan router paling kanan. Kita taruh sini. Teman-teman bisa menggunakan router yang lain, tetapi kali ini saya akan menggunakan yang paling kanan. Lalu kita hubungkan dengan kabel dari router ke switch. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan IP pada routernya teman-teman. Sebelum kita masuk ke routernya, kita akan jabarkan dulu apa saja yang akan kita konfigurasi ya teman-teman. Yang pertama yaitu VLAN 1. Kita akan konfigurasi IP-nya dengan 192.168.1.0/24 dan VLAN 10 dengan IP 192.168.10.0/24. Nah, untuk VLAN 20 kita akan konfigurasi IP-nya dengan 192.168.20.0/24. Baik, langsung saja kita masuk pada routernya. Kita ke tab CLI. Nah, di sini terdapat tulisan seperti ini ya teman-teman. Would you like to enter the initial configured dialog? Kita ketikkan no saja. Enter. Lalu kita masuk ke mode privilege, kita ketikkan enable. Lalu masuk ke global configuration, kita ketikkan configure terminal. Setelah itu kita masuk pada interface-nya ya teman-teman. Interface di sini yang terhubung pada switch yaitu FA00. Jadi kita masuk pada FA00. Nah, teman-teman bisa lihat ya bahwa kabel yang terhubung pada switch dari router ke switch ini masih merah. Artinya belum menyala atau belum berjalan, teman-teman. Untuk menyalakannya kita bisa ketikkan dengan no shutdown. Nah, di sini sudah terlihat hijau ya teman-teman. Artinya sudah menyala atau sudah berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita masukkan IP-nya teman-teman. IP VLAN 1 dulu. Kita ketikkan IP address 192.168.1.0. Maaf teman-teman, karena untuk network dengan broadcast tidak dapat dikonfigurasikan, jadi kita ganti dengan 1 ya teman-teman. 1. Lalu kita masukkan juga subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Lalu kita lihat IP-nya apakah sudah terubah.
kita lihat do show IP interface brief. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman. Untuk FA00 IP-nya 192.168.1.1. Nah, di sini statusnya sudah up, artinya sudah berjalan, teman-teman. Kita lanjut untuk VLAN yang 10, teman-teman. Nah, di sini karena VLAN 10 tidak ada interface-nya yang terhubung pada switch, jadi kita akan membuat sub interface, teman-teman. Caranya kita keluar dulu, kita exit, lalu kita buat interface sub interface-nya, teman-teman. Kita ketikkan interface FA0.0.10. Nah, di sini kita sudah membuat ini sub interface untuk VLAN 10, teman-teman. Selanjutnya kita ketikkan encapsulation .1q 10. Nah, untuk ini teman-teman, untuk yang ini teman-teman bisa namai apa saja, tapi kali ini saya akan namai 10 ya teman-teman. Nah, untuk encapsulation.1q10 ini artinya untuk interface FA0.10 ini akan dimasukkan ke VLAN 10 ya teman-teman. Kita enter, lalu kita masukkan IP VLAN 10-nya, yaitu IP address 192.168.1.10.1 subnet mask 255.255.255.0. Enter. Kita lihat to show IP interface brief. Nah, di sini untuk sub interface VLAN 10 sudah ada ya teman-teman, dengan IP 10.1 dan statusnya sudah up, sudah berjalan ya teman-teman. Lanjut untuk membuat sub interface untuk VLAN 20, teman-teman. Kita exit, lalu kita buat sub interface-nya, interface FA 0/0.20. Nah, di sini sudah membuat sub interface pada FA00 ya teman-teman untuk VLAN 20. Lanjut kita ketikkan juga encapsulation seperti tadi .1q 20. Fungsinya masih sama ya teman-teman, untuk memasukkan interface FA0.20 ke VLAN 20. Kita masukkan IP juga, IP address 192.168.1.255.255.255.0. Lalu kita lihat ya teman-teman, apakah sudah terkonfigurasi. Do show interface do show IP interface brief. Nah, di sini sudah ada semua ya teman-teman untuk VLAN 1 pada interface FA00, IP-nya 1.1, statusnya up. Untuk VLAN 10 di sini sudah terbuat sub interface-nya, yaitu dengan IP 10.1, statusnya up, sudah berjalan dan lancar. Lalu VLAN 20 juga dengan IP 20.1, statusnya up, sudah berjalan ya teman-teman. Setelah semua terkonfigurasi pada router, kita akan mengkonfigurasikan pada PC ya teman-teman. Selanjutnya
kita konfigurasikan IP default gateway-nya teman-teman. Kita isi dengan IP yang sudah kita konfigurasi pada router tadi. Kita masuk ke PC1 dulu. Desktop IP configuration. Kita akan isikan default gateway-nya dengan IP untuk VLAN 10 yang kita konfigurasi pada router tadi teman-teman, yaitu 192.168.10.1. Lanjut untuk PC 2. Sama ya teman-teman, karena satu VLAN. Kita lanjut ke PC 3. Untuk VLAN 10 sudah kita konfigurasi ya teman-teman. Lanjut ke VLAN 20 teman-teman. Kita masuk pada PC yang keempat. Kita konfigurasi default gateway-nya ya teman-teman. Kita isi dengan IP yang sudah kita konfigurasi untuk VLAN 20 pada router tadi, yaitu 192.168.20.1 teman-teman. Kita salin saja teman-teman supaya tidak kelamaan ya. PC 5 juga kita masukkan. Oh ya teman-teman, di sini IP sama default gateway-nya masih sama ya teman-teman. Kita ubah aja jadi 20 IP isinya agar nggak sama ya teman-teman, tidak bertabrakan. Lalu kita ubah juga untuk yang PC 4 pada VLAN 20. Kita ubah yang ini IP-nya di 20 juga teman-teman. Setelah kita konfigurasi pada PC dan router, kita juga akan konfigurasi drumnya teman-teman. Kita akan konfigurasi drumnya pada switch, karena nantinya switch juga akan terhubung pada router. Kita masuk ke CLI. Kita masuk ke mode privilege, mode global configuration. Lalu kita masukkan interface-nya. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa interface yang terhubung pada switch ke router yaitu FA08 ya teman-teman. Interface 8. Kita masuk ke interface FA0-8. Kita ketikkan switch port mode terang. Nah, di sini sudah beralih ke terang ya teman-teman. Kita coba cek dulu apakah sudah benar-benar beralih. Do show interface terang. Nah, di sini interface 8 sudah on ya teman-teman, sudah trunking statusnya. Coba kita akan membuktikannya dengan cara mengirimkan paket ya teman-teman. Kita kirimkan paket dari VLAN 10 ke VLAN 20. Kita geser dulu kameranya teman-teman karena ini sangat menghalangi sekali. Kita kirimkan paket dari PC 1 ke PC 4.
awal-awal memang valid ya teman-teman. Kita akan kirimkan lagi, coba VLAN 1 ke VLAN 4. Nah, successful ya teman-teman. Awal-awal emang valid, jadi kita harus mencobanya 2 kali. Kita coba juga yang PC 2 ke PC 5. Awal-awal memang valid, lalu kita coba lagi. Nah, sukses ya teman-teman. Kita coba juga untuk VLAN untuk PC 3, ke PC 6. Awal-awal valid, kita coba lagi. Nah, sukses ya teman-teman. Jadi intinya emang awalnya valid, jadi kita harus mengirimkan paketnya 2 kali karena biasanya ngebug teman-teman kayak gitu. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang DHCP server ya teman-teman. Tadi kita sudah mengkonfigurasikan IP-nya dengan statik atau kita memasukkan IP-nya satu persatu pada PC-PC tersebut teman-teman. Nah sekarang kita akan mencoba mengkonfigurasikan IP-nya dengan yang namanya DHCP teman-teman. Ini teman-teman, jadi nanti di IP DHCP ini akan langsung mendapatkan IP-nya teman-teman tanpa kita masukkannya. Baik, langsung saja kita akan mencobanya ya teman-teman. Kita konfigurasikan pada router, kita masuk ke router CLI, kita masuk ke mode privilege, mode global configuration, lalu kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Yang pertama kita akan mengkonfigurasikan pada VLAN 10 ya teman-teman. Nah, komen ini artinya IP DHCP pool akan digunakan pada VLAN 10 teman-teman. Kita enter, lalu kita masukkan IP networknya ya teman-teman, yaitu kita ketikkan network 192.168.10.0 subnet mask 255.255.255.0. Nah teman-teman, di sini IP networknya 0 yang kita pakai ya teman-teman, karena ini adalah IP network. Jadi IP network diawali dengan 0 teman-teman. Oke, lanjut. Di sini kita butuh yang namanya gateway ya teman-teman. Jadi kita perlu masukkan gateway. Kita ketikkan default underscore router, default strip router, lalu kita masukkan gateway-nya yaitu 192.168.10.1. Nah, untuk gateway ini tidak perlu memakai yang namanya subnet mask ya teman-teman, jadi hanya gateway-nya saja, IP gateway-nya saja. Oke, kita enter. Setelah itu kita akan masukkan DNS servernya ya teman-teman, atau IP internetnya. Di sini kita akan masukkan DNS servernya dengan 888. Kita akan memakai IP Google ya teman-teman untuk DNS-nya kali ini. Teman-teman bisa pakai yang lain. Oke, setelah itu kita enter, kita exit ya teman-teman. Kita coba lihat teman-teman, kita buktikan apakah IP DHCP-nya benar-benar sudah jadi ya teman-teman, sudah bisa. Kita lihat pada PC 1, IP configuration, kita alihkan ke DHCP ya teman-teman. Apakah sudah mendapatkan IP secara langsung? Di sini request,
IP address ya teman-teman. Nah, di sini belum bisa ya teman-teman. Nah, sudah bisa teman-teman. Ternyata harus tunggu dulu. Nah, di sini sudah langsung mendapatkan IP-nya teman-teman, yaitu 192.168.10.10. Kita coba lihat juga pada PC 2 teman-teman. IP configuration DHCP. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini juga IP-nya yaitu 192.168.10.11 teman-teman. Lanjut, kita coba lihat juga pada PC 3 teman-teman. Nah, di sini juga sudah mendapatkan IP-nya secara langsung ya teman-teman, sudah benar, yaitu 192.168.10.12 teman-teman. Oke, lanjut kita akan konfigurasikan juga pada VLAN yang 20 ya teman-teman. Kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 20. Artinya IP DHCP pool ini akan digunakan untuk VLAN 20. Kita lanjut masukkan networknya, IP networknya teman-teman, yaitu 192.168.20.0. subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Lalu kita masukkan juga gateway-nya teman-teman. Default router gateway-nya 192.168.20.1. Lalu di sini tidak memakai subnet mask ya teman-teman. Kita enter saja. Setelah itu kita masukkan DNS servernya. DNS server di sini kita gunakan IP Google teman-teman. 888. Enter. Lalu kita exit. Kita coba buktikan ya teman-teman, apakah benar-benar akan mendapatkan IP secara langsung. Kita lihat pada VLAN 20. Kita lihat teman-teman, kita tunggu dulu. Nah, di sini sudah mendapatkan IP-nya secara langsung ya teman-teman. Benar, yaitu 192.168.20.10 untuk PC yang keempat. Kita lihat juga pada PC 5 DHCP. Tunggu teman-teman ya. Nah, di sini juga sudah bisa ya teman-teman, 192.168.20.11. Oke. Kita lihat juga pada PC 6. Nah, di sini PC 6 juga sudah bisa ya teman-teman, yaitu IP-nya 192.168.20.12 teman-teman. Nah, itu jadi yang namanya IP DHCP teman-teman. Jadi tidak perlu kita memasukkan IP-nya satu persatu secara manual, tetapi dengan IP DHCP teman-teman bisa langsung mendapatkan IP secara otomatis. Gitu ya teman-teman.
Baik teman-teman, tadi kita sudah belajar cara mengkonfigurasikan IP DHCP pada router. Sekarang kita akan belajar tentang switch layer 2 dan switch layer 3 teman-teman. Nah, bisa kita lihat di topologi kita, yang ini adalah switch layer 2 dan yang ini switch layer 3 teman-teman. Untuk ruangan ketiga ini, switchnya tipenya 2960. Kita bisa lihat angka pertamanya itu 2 teman-teman, yang artinya ini adalah switch layer 2. Dan yang multi layer switch ini tipenya yaitu 3560. Kita bisa lihat juga teman-teman, angka awalnya yaitu 3, artinya ini switch layer 3 teman-teman, atau multi layer switch 3. Nah, apa sih bedanya switch layer 2 dan switch layer 3? Jadi teman-teman, switch layer 2 itu bisa berkomunikasi hanya yang sama networknya, bisa menghubungkan network yang sama, tetapi tidak bisa menghubungkan antar network yang berbeda teman-teman. Agar bisa menghubungkan dengan network yang berbeda, kita bisa menggunakan yang namanya router teman-teman. Sedangkan untuk switch layer 3 atau multi layer switch 3 ini bisa menghubungkan antar network yang berbeda teman-teman. Tidak perlu menggunakan yang namanya router. Begitu ya teman-teman, perbedaan antara switch layer 2 dan switch layer 3. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasikan switch virtual interface teman-teman. Nah, tadi kita sudah mengkonfigurasikan pada router ya teman-teman, tetapi menggunakan subinterface. Kali ini pada switch kita tidak akan membuat subinterface. Kita langsung saja buat interface-nya teman-teman. Kita langsung saja ke interface-nya teman-teman. Misalkan di sini terdapat 2 PC teman-teman. PC ini VLAN 10 dan PC ini VLAN 20 teman-teman. VLAN 10, yang ini VLAN 20. Kita hubungkan dengan kabel ya teman-teman, dari PC ke switch. Nah, kita langsung saja masuk pada switchnya. Kita akan konfigurasi. Kita masuk ke mode privilege, kita masuk ke mode global configuration. Lalu kita akan konfigurasikan. Kita buat dulu sebelumnya, kita buat VLAN 10 dengan nama programming. Lalu kita buat VLAN 20 dengan nama marketing. Nah, setelah itu kita masuk pada interface-nya teman-teman. Kita bisa lihat bahwa di sini teman-teman, di sini VLAN 20, PC 20 ini yang terhubung pada switch yaitu FA02, dan yang ini PC 21 VLAN 20 ini yang terhubung pada switch adalah FA03 teman-teman. Kita masuk ke interface FA02 dulu ya teman-teman. Kita exit dulu, exit interface FA02 garing 2. Lalu kita ketikkan switch port, mode akses,
lalu switch port, akses LAN 10. Lalu kita exit ya teman-teman. Setelah itu kita masuk ke interface 03. Switch port, mode akses, lalu switch port, akses LAN 20. Oke, sudah ya teman-teman. Kita coba lihat. Kita exit dulu. Kita coba lihat to show LAN brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman VLAN 10 dengan nama programming, portnya sudah ada FA02, dan di sini VLAN 20 namanya marketing, portnya FA03 teman-teman. Nah, kali ini kita akan mengkonfigurasikan IP-nya teman-teman. Pada router tadi kita harus membuat sub interface dulu lebih dahulu, tetapi kali ini kita bisa langsung menuju interface-nya teman-teman. Tidak perlu membuat sub interface. Baik, kita langsung saja masuk interface-nya, yaitu interface VLAN 10. Kita exit dulu. Interface VLAN 10. Maaf karena kita belum masuk ke mode global configuration ya teman-teman. Interface VLAN 20, VLAN 10 maaf. Lalu kita ketikkan IP-nya teman-teman, yaitu IP address 192.168.10.255.255.255.0. Lalu kita exit, lanjut ke VLAN 20, interface VLAN 20 teman-teman. Kita masukkan IP-nya, yaitu 192.168.255.255.255.0. Kita coba lihat ya teman-teman, IP-nya apakah sudah berubah menjadi yang kita masukkan tadi. Kita lihat to show IP interface brief. Kita enter aja ya teman-teman, kita spasi. Nah, di sini VLAN 10 IP-nya yaitu 10.1, VLAN 20 20.1, dan di sini teman-teman statusnya sudah up ya teman-teman, artinya sudah berjalan teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masukkan interface VLAN 1 ya teman-teman, karena belum ada di sini IP-nya, belum kita konfigurasi. Kita konfigurasi dulu. Kita exit. Lalu kita masuk pada interface VLAN 1. Lalu kita masukkan IP-nya, IP address 192.168.255.255.255.0. Lalu kita lihat ya teman-teman, kita exit. To show IP interface brief. Kita spasi. Nah, di sini VLAN 1 sudah
berubah menjadi IP-nya yaitu 1.1, tetapi kali ini terdapat tulisan admin natively down. Belum nyala ya teman-teman, artinya kita akan menyalakannya dengan cara kita masuk ke interface LAN 1 teman-teman. Lalu kita ketikkan no shutdown untuk menyalakan interface-nya teman-teman agar berjalan dengan lancar. Kita ke enter. Nah, sudah up ya teman-teman. Kita coba cek do show IP interface brief. Kita spasi. Nah, di sini sudah up ya teman-teman. Artinya sudah bisa berjalan dengan lancar. Begitu ya teman-teman untuk switch virtual interface. Baik teman-teman, setelah tadi kita mengkonfigurasikan pada switchnya, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan IP pada PC-PC-nya teman-teman. Tadi kita belum menambahkan gateway-nya teman-teman. Kali ini kita akan menambahkan gateway-nya. Pertama kita ke PC 20 dulu. Desktop IP configuration. Kita akan bahkan IP-nya teman-teman, yaitu 192.168.10.20. Lalu subnet busnya 255.255.0. Lalu kita masukkan gateway-nya yaitu 192.168.10.1. Lalu kita ke VLAN 20-nya ya teman, PC 21, kita masuk IP configuration, kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.20.20. Subnet busnya 255.255.0. Lalu gateway-nya yaitu 192.168.20.1. Nah, selanjutnya sebelum kita akan mengirimkan paket, kita akan cek dulu ya teman-teman, apakah layar kita sudah aktif teman-teman. Switch layar kita sudah aktif atau belum teman-teman. Kita masuk ke switchnya, kita ketikkan show IP route. Kita lihat ya teman-teman. Maaf, kita masuk ke mode privilege teman-teman. Show IP route. Nah, di sini terdapat tulisan ICMP ready change is empty teman-teman. Artinya switch kita masih di layar 2 teman-teman. Jadi untuk mengaktifkan layar 3-nya teman-teman bisa konfigurasi ya teman-teman. Kita masuk ke global configuration terlebih dahulu. Kita ketikkan IP routing. Lalu kita lihat teman-teman apakah sudah aktif untuk layar 3-nya teman-teman. Do show IP route. Nah, di sini terdapat seperti ini, artinya sudah aktif ya teman-teman switch kita. Jadi kita bisa mengkomunikasikannya. Kita coba cek teman-teman. Kita coba kirimkan paket ya teman-teman, dari VLAN 10 ke VLAN 20. Kita coba. Awal-awal emang valid ya teman-teman. Kita coba lagi. Nah, sukses ya teman-teman. Jadi begitu untuk konfigurasi pada IP teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan DHCP server pada multi layer switch ya teman-teman. Di video
di video awal tadi kita sudah mengkonfigurasikan DHCP server pada switch ya teman-teman, switch layer 2 dan router teman-teman. Nah, kali ini kita akan mengkonfigurasikan pada multi layer switch teman-teman. Kita masuk, kita exit dulu ya teman-teman, kita ulang dari awal. Kita masuk ke mode global configuration, kita ketikkan IP DHCP pool, IP DHCP pool VLAN 10. Bentar, lalu kita masukkan networknya yaitu 192.168.10.1.0, maaf. Subnet busnya 255.255.255.0. Enter. Lalu kita masukkan, isikan default gateway-nya yaitu default router 192.168.10.1. Lanjut DNS servernya teman-teman, DNS strip server. Kita gunakan IP Google 888. Oke, kita exit, kita lanjut ke VLAN 10, VLAN 20 dan 1. Kita ke VLAN 20 dulu, IP DHCP pool, VLAN 20, enter, lalu networknya 192.168.20.1, 20.0, 255.255.0. Lanjut default routernya, default gateway-nya teman-teman, default router 192.168.20.1. Oke, lalu DNS servernya teman-teman, DNS server 888. Oke, lanjut ke VLAN 1 teman-teman, IP DHCP pool VLAN 1. Lanjut network 192.168.1.1.0, maaf, 255.255.0. Lalu default gateway-nya, default router 192.168.1.1. Oke, lanjut DNS servernya teman-teman, DNS servernya yaitu 88. Kita menggunakan IP Google ya teman-teman, IP internet. Teman-teman bisa gunakan yang lain, bebas. Oke, enter. Kita lihat ya teman-teman, kita exit dulu. Do show IP interface brief. Spasi. Nah, di sini sudah up semua teman-teman. VLAN 1, VLAN 20, VLAN 10, IP-nya 1.1, 10.1, 20.1 sudah up semua, artinya sudah berjalan dengan lancar ya teman-teman. Kita coba teman-teman konfigurasikan DHCP-nya pada PC-PC. Yang pertama PC 20. Kita lihat ya teman-teman DHCP-nya. Nah, di sini violet ya teman-teman. Kemungkinan ini masih belum nyala teman-teman switchnya. Kita coba masuk
pada FA01 ya teman-teman. Untuk menyalakannya kita exit. Kita masuk ke global configuration. Kita masuk ke interface FA01 yang terhubung pada switch layer 2 ya teman-teman. FA01. Lalu kita ketikkan no shutdown. Kita coba ya teman-teman, kita coba lagi. Nah, sudah sukses ya teman-teman. Artinya sudah bisa. Kita lihat yang ini teman-teman. Kita coba lagi. Kita tunggu. Kita coba lagi teman-teman. File lah teman-teman. Gak tahu kenapa ya teman-teman. Yang ini, kita coba yang ini. Sukses ya teman-teman, yang ini. Yang ini juga sukses ya teman-teman. Gak tahu yang ini kenapa. Kemungkinan ini salah ya teman-teman, masukkan IP-nya tadinya. Kita masukkan lagi, coba 192.168.20.55. subnet masknya 255.255.0. Lalu kita coba DHCP. Nah, sukses ya teman-teman. Berarti tadi kesalahannya salah memasukkan subnet masknya teman-teman. Di sini sudah sukses. Kita akan mencoba mengirimkan paket teman-teman. Kirim paket dari VLAN 10 ke VLAN 20, PC 20 ke PC 21. Awal-awal memang fail lah teman-teman. Kita coba lagi. Nah, sukses ya teman-teman. Kita delete. Lalu kita coba kirimkan paket dari PC yang ini ke yang ini ya teman-teman. Coba dari PC 20 ke PC 15. Awal-awal emang failed. Kita coba lagi. Sukses ya teman-teman. Begitulah untuk konfigurasi DHCP server pada switch, multi layer switch teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan coba membuat soal ya. Misalkan di sini kita terdapat satu buah router. Kita taruh sini. Lalu di sini ada 3 buah switch. Dan kita ambil banyak PC teman-teman. Di sini ada 2. Di sini ada 4. Di sini ada 2. Di sini ada 4. Ada 4. Sini 2. Baik teman-teman, selanjutnya kita blok ya PC-PC-nya. Yang ini VLAN 10. Ini juga VLAN 10 teman-teman. Yang ini VLAN 20. Yang ini juga VLAN 20 teman-teman. Yang ini VLAN 30. Yang ini VLAN 40. Yang ini VLAN 50 teman-teman. Kita tulis ya di sini teman-teman. Ini VLAN 10. Yang ini VLAN 10 juga. Yang ini VLAN 20.
flan 20. Yang ini flan 30. Yang ini flan 30. Yang ini flan 40. Yang ini flan 50, teman-teman. Baik, setelah itu kita hubungkan dengan kabel ya, teman-teman. Dari router ke switch 1, dari switch 1 ke switch 2, lalu ke switch 0, teman-teman. Setelah itu kita hubungkan dari biji 0 ke switchnya masing-masing, biji 2, biji 3 ke switch. Kita hubungkan semua bisinya ke switch masing-masing ya, teman-teman. Baik, teman-teman coba kerjakan ya, teman. Oh ya, sebelum itu saya akan membuat IP-nya. Untuk flan 10, IP-nya 10.10.10.0/24. Untuk flan 20 itu 20.20.20.0/24. Untuk flan 30 yaitu 30.30.30.0/24. Lanjut untuk flan 40 yaitu 40.40.40.0/24. Lalu yang flan 50 yaitu IP-nya 50.50.50.0/24. Begitu teman-teman IP-nya. Jadi teman-teman coba konfigurasi apakah berhasil atau enggak. Nanti kita bahas ya, teman-teman. Baik, teman-teman. Jadi gimana nih teman-teman bisa mengerjakannya atau tidak? Bagi yang bisa, selamat ya. Berarti kalian sudah paham. Nah, buat yang belum bisa, jangan khawatir, karena kita akan belajar sama-sama. Kita akan membahas soalnya. Baik, kita langsung saja ke soalnya. Kita yang pertama akan mengkonfigurasikan pada routernya terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita masuk ke mode privilege, mode global configuration, lalu kita masuk ke interface-nya yang terhubung tadi, yaitu interface FA00, teman-teman. Setelah itu kita nyalakan kabelnya, yaitu no shutdown. Setelah nyala, kita exit, teman-teman. Kita akan membuat sub interface-nya, teman-teman, untuk flan-flan tersebut. Kita masukkan interface FA0/0.10. Setelah itu kita ketikkan encapsulation .1q .1q 10, teman-teman. Setelah itu kita masukkan IP address-nya 10.10.10.1 255.255.255.0. Kita enter. Kita exit ya, teman-teman. Kita buat yang flan 20, interface FA0/0.20. Kita lupa garis miringnya ya, teman-teman. Setelah itu kita ketikkan encapsulation
1Q 20 teman-teman. Maaf salah, kita belum menambahkan angka satunya teman-teman, lupa. Setelah itu kita masukkan IP addressnya teman-teman, yaitu 20.20.20.1 255.255.255.0. Bentar teman-teman, exit. Kita lanjut ke interface FA0.0.30 teman-teman. Untuk VLAN 30 kita buat sub interface-nya. Kita masuk encapsulation .1Q 30 teman-teman. Lalu kita masukkan IP addressnya, maaf, 30.30.30.1 255.255.255.0. Enter. Lalu kita exit teman-teman. Lanjut untuk interface FA0.0.40. Kita masukkan encapsulation .1Q 40 teman-teman. Kita masukkan juga IP addressnya, yaitu 40.40.40, maaf, 40.1 255.255.255.0. Oke, enter teman-teman. Maaf teman-teman, kita belum menambahkan angka satunya teman-teman. Nah, sudah. Kita lanjut yang terakhir untuk membuat sub interface VLAN 50 teman-teman. Interface FA0.0.50 encapsulation .1Q 50 IP address 50.50.50.1 255.255.255.0 teman-teman. Enter. Kita exit. Kita coba lihat teman-teman untuk IP-nya. Do show IP interface brief. IP interface brief teman-teman. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Untuk FA0.10 kita IP-nya 10.10.1. Untuk 20.20.20.1, yang 30.30.1, yang 40.40.1, yang 50.50.1. Sudah up semua ya teman-teman. Nah, untuk FA01 di sini kita tidak gunakan ya teman-teman. Kita hanya menggunakan yang 10 sampai 50 saja teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan DHCP servernya teman-teman. Kita langsung saja ya teman-teman, kita exit dulu. Kita masuk ke global configuration. Kita masukkan IP DHCP pool, DHCP pool VLAN 10. Setelah itu kita masukkan networknya teman-teman. Network yaitu 10.10.10.0 255.255.255.0.
Setelah IP networknya, kita masukkan gateway-nya teman-teman. Default strip router yaitu 10.10.10.1, tidak memakai subnet mask ya teman-teman. Enter. Selanjutnya kita masukkan DNS-nya teman-teman. DNS server 8.8.8.8. Kita enter. Oke, sudah teman-teman. Kita lanjut ke VLAN 20 teman-teman. IP DHCP pool VLAN 20. Kita masukkan networknya yaitu 20.20.20.0 255 255.255.0. Lanjut kita masukkan gateway-nya yaitu default router 20.20.20.1 teman-teman. Lanjut DNS servernya 8.8.8.8. Oke, sudah. Kita lanjut ke VLAN 20 teman-teman. IP DHCP pool VLAN 30. Kita masukkan networknya yaitu 30.30.30.0 255.255.255.0. Oke, enter. Setelah itu kita masukkan default gateway-nya, default strip router 30.30.1. Oke, enter. Kita lanjut ke DNS servernya teman-teman, yaitu 8.8.8.8. Enter. Sudah untuk VLAN 30. Kita lanjut ke VLAN 40 teman-teman. Kita exit. Kita buat DHCP-nya untuk VLAN 40. IP DHCP DHCP pool VLAN 40. Enter. Setelah itu kita masukkan networknya teman-teman, yaitu 40.40.40.0 255.255.255.0. Default gateway-nya yaitu 40.40.40.1. Setelah itu DNS servernya teman-teman, yaitu 8.8.8. Oke, kita lanjut ke VLAN yang terakhir yaitu VLAN 50 teman-teman. IP DHCP pool VLAN 50. Kita masukkan networknya yaitu 50.50.50.0 255.255.255.0. Ntar kita masukkan routernya, default router itu 50.50.50.1. Oke. Setelah itu kita masukkan DNS servernya teman-teman, yaitu 8.8.8
Oke, kita exit ya teman-teman. Oke. Baik teman-teman, setelah kita mengkonfigurasikan routernya tadi, kita lanjut akan mengkonfigurasikan pada switch-switchnya ya teman-teman. Yang pertama kita akan membuat VLAN-nya dulu. Kita ke switch 0 dulu ya teman-teman. Ke CLI, mode privilege, global configuration. Kita buat VLAN-nya dulu teman-teman. VLAN 10, VLAN 20, nggak usah pakai nama ya teman. VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50. Oke, kita buat juga di switch 1. Enable, configure terminal. Kita buat VLAN 10, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40. Maaf, VLAN 30 belum di enter. VLAN 40, VLAN 50. Oke teman-teman, kita sudah buat di sini. Kita coba buat di switch 2. Enable, configure terminal. Kita buat VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50 teman-teman. Kita coba lihat teman-teman VLAN yang sudah kita buat tadi, yaitu do show VLAN brief. Nah, di sini kita sudah membuat VLAN-VLAN-nya teman-teman, yaitu VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 50, dan VLAN 50. Tapi kita belum memasukkan port-portnya ya teman-teman. Kita belum masukkan port-portnya. Kita akan masukkan port-portnya dulu pada switch 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini untuk VLAN 40, untuk VLAN 40 PC10 yang terhubung yaitu FA04, yang ini FA05 teman-teman. Untuk VLAN 50 ini FA06 dan ini FA07 teman-teman. Oke, kita langsung saja masukkan port-portnya. Kita exit. Kita masuk ke interface. Kita masukkan interface FA0 garing 4 sampai 5. Maaf teman-teman tadi. Oh ya, kita belum menambahkan range-nya teman-teman. Maaf. Interface range FA0 garing 4 sampai 5. Setelah itu kita masukkan switch. Kita ubah ke mode akses ya teman-teman. Switch mode akses. Switch port akses VLAN 40. Ya teman-teman, kita exit. Kita lanjut ke VLAN 50. Interface range FA0 garing 6 sampai 7. Lalu switch port mode akses. Switch port akses VLAN 50 teman-teman. Oke, kita coba lihat ya teman-teman. Kita exit. Do show
flank brief. Nah, di sini untuk flank 40 dan flank 50 sudah masuk ya teman part-partnya. Oke, setelah itu kita akan menambahkan part-partnya pada switch yang ke 0 teman-teman, switch 0. Kita masukkan part-partnya, kita exit. Nah, untuk flank 10 di sini FA02, FA03. Untuk flank 10 FA02 dan 03. Untuk flank 20 di sini, di sini FA04 sampai 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, dan ini 7 teman-teman. Nah, ini berarti 8, 9, 10, 11. Oke, kita langsung saja masukkan portnya. Interface rank FA0 garing 2 sampai 3. Benar ya teman-teman? Ya, 2 dan 3. Oke, setelah itu switch port mode akses. Switch port akses LAN 10. Kita lanjut ke interface FA0 garing 4 sampai 7. Kita belum menambahkan ranknya teman-teman. Interface rank FA4. Oke, switch port mode akses. Switch port akses LAN 20. Oke, setelah itu kita akan masukkan port yang LAN 30 teman-teman. Interface FA0 garing 8 sampai 11. Kita belum menambahkan ranknya teman-teman. Interface rank FA garing 0 garing 8 sampai 11. Oke, setelah itu switch port mode akses. Switch port akses LAN 30 teman-teman. Oke, kita coba lihat ya teman-teman, apakah portnya sudah masuk. Do show LAN brief. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. FA04, 5, 6, 7 untuk LAN 20 dan FA023 untuk LAN 10 teman-teman. Oke. Di sini teman-teman, untuk LAN 30 belum masuk. Kita coba masukkan lagi ya teman-teman. Masuk ke interface FA0 interface rank FA0 garing 8 sampai 11. Switch port mode akses. Switch port akses LAN 30 teman-teman. Kita coba lihat. Do show LAN brief. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman untuk part yang ke LAN 30. Untuk part LAN 30 sudah masuk, yaitu 8, 9, 10, 11. Oke teman-teman, kita akan coba masukkan ini port pada switch yang kedua teman-teman. Kita lihat dulu. Untuk LAN 10 di sini
FA02 sampai 3. Untuk flan 20 FA04 sampai FA07. Lalu untuk flan 30 yaitu FA08 sampai 11, teman-teman. Seperti tadi berarti. Oke. Kita exit. Kita masukkan interface range FA0 garing 2 sampai 3. Switch port mode akses. Switch port akses flan 10. Maaf, belum kita spasi. Oke. Kita lanjut ke flan 20, teman-teman. Interface FA0 garing 4 sampai 7. Interface rank FA 04 sampai 7. Lalu kita ketikkan switch port mode akses. Switch port akses flan 10. Flan 20, maaf. Oke, kita lanjut ke flan 30, teman-teman. Interface FA0 garing 8 sampai 11. Interface rank setelah itu switch port mode akses. Switch port akses flan 30, teman-teman. Kita coba lihat ya, teman-teman. Do show flan brief. Nah, di sini teman-teman sudah masuk ya. Untuk flan 10 portnya 23, untuk flan 20 portnya 4, 5, 6 sampai 7. Lalu untuk flan 30 portnya yaitu 8, 9, 10 sampai 11, teman-teman. Oke. Setelah itu kita akan menerangkan ya, teman-teman. Kita terangkan. Di sini yang terhubung pada router yaitu FA01, yang terhubung pada switch 2 yaitu FA02, dan yang terhubung pada switch 0 yaitu FA03. Kita terangkan dulu ya, teman-teman, dari yang switch ke 1. Kita exit. Kita masuk ke global configuration. Oke, kita masukkan ke interface FA0 garing 1 sampai 3. Interface rank FA0 garing 1 sampai 3. Setelah itu kita terangkan, teman-teman. Switch port mode terang. Oke, sudah. Kita coba lihat. To show interface terang. Nah, di sini FA0123 sudah kita terangkan ya, teman-teman. Statusnya terang. Oke, kita lanjut terangkan ke switch FA01.
Oke, kita masuk di sini. Sudah kita terangkan ya teman-teman. Untuk ke FA0, untuk ke switch 2 kita terangkan ya teman-teman, yaitu FA0 garing 1. Kita masuk interface FA0 garing 1, switch port mode terang, switch port. Kita lihat teman-teman, do show interface terang. Nah, di sini sudah aktif ya teman-teman, sudah terang. Oke, kita lanjut ke terangkan yang switch kedua ya. Sini yang terhubung yaitu FA01 teman-teman. Kita terangkan interface FA01, lalu switch port mode terang. Kita lihat do show interface terang. Nah, di sini udah terang ya teman-teman. Oke, begitu. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan uji ping ya teman-teman. Kita akan coba. Yang pertama kita akan coba dulu DHCP-nya, IP DHCP-nya berhasil. Desktop, IP configuration, DHCP. Sukses ya teman-teman. Untuk VLAN 10 kita coba yang ini. Desktop, IP configuration. Nah, sukses juga teman-teman. Kita coba yang ini. Sukses juga teman-teman. Kita coba yang ini. Oke, berhasil. Yang ini berhasil juga teman-teman. Kita coba kirimkan paket teman-teman. Kita kirimkan paket dari PC0 ke PC10 teman-teman. Awal-awal emang failet teman-teman. Kita coba lagi VLAN 0 ke VLAN 10 ke PC10, maaf. Sukses ya teman-teman. Sini. Oke. Kita coba juga kirimkan paket dari PC2 ke PC12. Ya maaf teman-teman. Di sini belum kita DHCP. Oke. Kita coba kirimkan dari PC2 ke PC12. Awal-awal emang failet. Kita coba lagi. Failet teman-teman. Ini belum kita DHCP kemungkinan. Nah kan iya. Oke, kita coba kirimkan paket PC2 ke PC12. Awal-awal memang failet. PC2 ke PC12. Sukses teman-teman. Oke. Sukses, jadi begitu ya teman-teman. Kita sudah berhasil mengkonfigurasikan ini semua. Kita berhasil menghubungkan antar VLAN. Oke. Begitu saja ya teman-teman. Sekian dari video dari saya. Selebihnya mohon maaf karena kesempurnaan terdapat pada Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.